Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan yang dulu pernah kita dengar ceritanya waktu kita kecil, yaitu kisah Malin Kundang. Nah, dongeng Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang menceritakan seorang anak durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Malin Kundang merupakan cerita rakyat yang cukup populer di Indonesia dan memiliki amanat berharga bagi para pembacanya. Dari cerita Malin Kundang kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan harus memuliakannya. Orang tua merupakan sosok yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas kepada kita, sehingga pantas dihormati dan dihargai sepanjang hidup. Dongeng Malin Kundang menyajikan kisah menarik dan memiliki pesan baik untuk anak agar tidak berperilaku seperti tokoh di dalam cerita rakyat tersebut. Zaman dahulu ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anaknya bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Mande Rubayah sangat menyayangi anak laki-lakinya dan memanjakan Malin Kundang hingga ia tumbuh jadi anak rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Suatu hari, anak laki-lakinya sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun, masih bisa diselamatkan karena usaha keras ibunya. Malin Kundang tumbuh dewasa. Malin Kundang meminta izin kepada ibunya merantau ke kota. Kebetulan ada kapal besar merapat di pantai air manis. Ibunya sempat menolak karena takut terjadi sesuatu pada anak laki-lakinya dan meminta Malin untuk menemani ibunya saja. Nah, Mande Rubayah sedih mendengar permintaan Malin yang ingin mengubah nasib dengan merantau di kota. Namun Malin meyakinkan sambil memegang tangan ibunya. Ia tidak ingin menyanyiakan kesempatan saat kapal besar yang datang 1 tahun sekali merapat di pantai. Nah, dalam dongeng Malin Kundang, pada akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin merantau seraya memberikan bekal nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus untuk bekal di perjalanan. Ibunya pun mengingatkan untuk cepat kembali sambil menangis. Hari demi hari, ia selalu mendoakan Malin Kundang setiap pagi dan sore. Ibunya selalu memandang ke laut sambil menanyakan kabar anaknya ke awak kapal atau nahkoda yang datang merapat. Namun, setiap bertanya ia tidak pernah memperoleh jawaban. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya tetapi tidak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua dan jalannya mulai membungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendengar kabar dari seorang nahkoda bahwa Malin telah menikah. Nahkoda menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya. Ibunya merintih setiap malam menanti kepulangan Malin. Ia yakin bahwa anaknya akan datang. Benar saja, beberapa hari kemudian dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Terlihat kapal yang datang dengan sepasang anak muda berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul dan mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mereka pun menyambut kapal yang datang dengan gembira. Begitu juga Mande Rubayah. Nah, Mande Rubayah berharap anaknya segera kembali pulang. Ketika kapal itu merapat, sepasang anak muda terlihat berkilauan terkena sinar matahari. Wajahnya cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah.
Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda berada di kapal dan sangat yakin bahwa lelaki itu anaknya. Takut kehilangan anaknya lagi, Mandirubaya memeluk Malin sambil menahan isak tangis karena gembira dan bertanya bahwa laki-laki itu benar anaknya. Malin Kundang terkejut dipeluk oleh ibunya sendiri, perempuan tua yang memakai pakaian compang-camping. Istrinya tidak percaya bahwa perempuan tua itu ibu Malin Kundang. Sebelum sempat berpikir dan berbicara, istrinya meludah dan berkata, "Perempuan jelek itu ibumu." Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin mendorong ibunya hingga terguling ke pasir seraya mengatakan, "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mandirubaya tidak percaya dengan perilaku anaknya. Ia pun berulang kali mengatakan, "Malin, Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin tidak peduli dengan perkataan ibunya dan tidak ingin mengakuinya karena malu dengan istrinya. Melihat Mandirubaya bersujud hendak memeluk kakinya, Malin justru menendang ibunya sambil berkata kasar, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Mandirubaya pun terkapar di pasir sakit hati dan menangis. Orang yang melihatnya turut terpana dan pulang ke rumah masing-masing. Mandirubaya pingsan dan terbaring sendiri. Saat Mandirubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Melihat kapal Malin semakin menjauh, ia tidak menyangka bahwa anak yang dulu disayangi tega berbuat kasar kepadanya. Hatinya sangat sakit dan perih sambil mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa dengan hatinya yang pilu, memohon keadilan sambil menangis. Tidak lama cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun tiba-tiba turun di tengah lautan. Tiba-tiba datang badai pasir menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sambaran petir menggelegar. Saat itu kapalnya hancur berkeping-keping dan terbawa ombak sampai ke pantai. Nah, pagi harinya saat matahari muncul dan badai sudah reda, di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang sudah menjadi batu. Ternyata kapal tersebut merupakan kapal Malin Kundang. Selain itu ditemukan juga sebongkah batu menyerupai tubuh manusia. Batu itu merupakan tubuh Malin Kundang yang telah dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena durhaka. Di sela batu tersebut terlihat ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri yang berenang-renang. Konon ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh istrinya yang terus mencari Malin Kundang. Nah, amanat dongeng Malin Kundang memberikan pesan yang bisa diambil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah maupun senang. Jadi jangan pernah melupakan jasa orang tua yang sudah mendidik dan menyayangi kita dari kecil hingga dewasa. Oke, itu adalah sebuah dongeng yang intinya benar atau enggaknya kita belum tahu karena ini saya ambil dari beberapa sumber. Ya, tapi intinya dongeng Malin Kundang ini memberikan petuah yang sangat berharga untuk kita semua. Oke, terima kasih dan selamat mendengarkan.